Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Dikdok Diskusi Para Dokter episode 117 bersama aku Ivo. Seperti biasa malam hari ini kita akan tetap ngobrol dalam Instagram Live Marathon 100 hari. Dan gak kerasa ini adalah hari ke-78. So masih ada sisa kayak 22 episode lagi. Kita akan maraton live-nya, jadi tetap stay tune buat tahu topik apa yang akan kita bahas setiap harinya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu nih. Udah ada dokternya. Hai dokter Irsan. Oke deh, sebelum kita tungguin yang lain, dok, kita tungguin yang lain dulu ya. Aku mau ngasih selamat buat teman-teman yang lagi di perjalanan. Tadi berita udah rame banget ya di Pelabuhan Merak, udah pada antri. Mungkin teman-teman yang di jalan stay safe, jangan kecapean. Kalau udah rasa capek, segera istirahat menepi ke rest area gitu ya. Dan buat yang kayaknya nggak mudik atau emang nggak mudik, bersabar, mungkin bisa cari aktivitas lain atau jadikan ini momen istirahat di sini ya, di tempatnya, nggak pulang. Hai, ini Kak Surya. Aku mau nanya nih, buat yang nonton hari ini, apakah pada mudik semua atau tetap jaga kandang? Bilangnya gitu ya, jaga kandang gitu ya. Kalau aku jaga kandang guys tahun ini, jadi aku nggak mudik. Dan malam hari ini kita akan ngobrol. Aku akan nemenin kalian hari ini beserta 23 hari ke depan untuk Instagram Live Marathon. Nah, spesialnya adalah malam hari ini kita akan ngobrol. Topiknya ini cukup serius menurut aku, cuman kita akan tetap ngebahasnya dengan santai dan ringan bersama Dr. Bob Irsan, spesialis obgyn, kebidanan kandungan gitu ya. Kita akan ngomongin tentang gimana sih deteksi kelainan bayi dalam kandungan. Nah, ini aku penasaran banget. Teman-teman aku rasa juga penasaran kan, kok bisa sih kita udah tahu sejak kandungan kenapa dan gimana nanti caranya. Oke, tanpa lama-lama berbasa-basi, aku langsung undang aja Dr. Irsannya. Bentar ya guys. Oke, ini cuaca di Jakarta lagi hujan. Halo, Dokter Irsa, selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Mbak. Oke, ini menarik nih. Dokter, kita atur posisi dulu. Dokter cari angle. Saya juga nih yang kelihatan tirus di mana ya. Pakai filter juga boleh lah, Dok. Oke, dokter udah kedengaran suara saya belum? Sudah kedengaran. Oke, suara dokter juga sudah jelas dari sini. So, selamat datang Dokter Irsan di Dikdok Diskusi Kara Dokter. Terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Ya, Sudah membantu saya di live marathon. Ini kalau teman-teman tahu ceritanya cukup panjang, tapi nggak apa-apa lah dokter. Yang penting Dokter Irsan mau saya ajakin live Instagram. Nah dok, kita kan belum kenal ya dok ya. Ya, saya juga kenal cuma dari Instagram. So, kita mau kenalan dulu. Saya pun ingin mengenal lagi Dokter Irsan ini. Sebenarnya saat ini pertama saya mau nanya, mudik nggak nih dokter tahun ini? Iya, terima kasih Mbak Ivo ya, Iya. namanya ya Mbak ya. Iya dok, Ya, sama-sama. saya Lebaran tahun ini mudik Mbak. Waduh, enak banget. Uh, Oke, kita langsung jadi kebetulan, kenalan dokter. Di mana nih domisilinya? Terus mudiknya kemana dok? Apa udah mudik atau belum nih? Jangan-jangan. iya, jadi saya kebetulan bekerja tidak jauh dari kampung halaman gitu. Jadi saya sebenarnya mudiknya dekat sih. Uh, Oh, di mana dok? Saat ini saya di Aceh Mbak. Oke, dokter prakteknya domisili untuk offline-nya ada di rumah sakit, klinik, atau puskesmas? Di rumah sakit, di Oke. rumah sakit di kabupaten. Oh, berarti enak ya dok ya. Berarti ini mudiknya mendekati hari Lebaran bener-bener nih. Nggak kayak yang lain, udah pada mudik. Kebetulan ini sudah mudik Mbak. Udah di kampung Karena ini memang, dok. iya sudah, karena memang sudah bebas dari tugas jaga ya, jadi ya udah langsung mudik aja Mbak. Oh, alah, enak banget. Aduh, ini cita-cita saya nih, kerja pinginnya nggak jauh-jauh dari rumah, biar kalau ketemu orang tua tuh nggak terlalu jauh, deket. Ya mungkin adalah rezekinya masing-masing ya, dokter. Oke, tadi itu perkenalan singkat, teman-teman. Nah, dok, kita mau tahu, oh berarti dokter statusnya sekarang adalah dokter obgyn. Berarti fokusnya di Iya, kebidanan kandungan, benar ya dok ya? Sudah iya benar. spesialis. Oke, jadi judul kita malam hari ini pun ini kita diskusi kan dok, kayak mau apa nih gitu kan, cuman mungkin saya Iya, punya saran gitu dok, gimana bahas ini dok tentang deteksi kelainan dalam kandungan, karena jujur saya juga penasaran banget sama hal ini begitu ya, walaupun saya belum nikah begitu, tapi teman-teman saya kalau yang lagi hamil kadang tuh
saya penasaran kok bisa sih gitu. Kita kan juga banyak tahu ya, di luar sana juga banyak yang ada kayak mitos fakta gitu loh dok, kayak kalau anaknya punya kelainan tuh gara-gara A, B, C. Nah saya pingin nanti ngobrol ini, sharingin ini secara ringan saja, santai sama dokter Irsan. Baiklah, dok kita mulai aja ya Baik, dok ya. boleh, boleh. Mungkin dari pemeriksaan berkala dulu dok. Untuk seorang perempuan yang hamil itu sebenarnya normalnya melakukan pemeriksaan itu berapa kali sebulan dok? Kan hamil berapa tuh? Dia tiap sekali sebulan Ya. kah atau tiap apa biasanya? Oke, baik Mbak. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan yang disebut dengan antenatal care ya atau perawatan antenatal itu Oh, biasanya yang dianjurkan oleh Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia itu minimal 6 kali selama kehamilan. Jadi artinya minimal. iya minimal 6 kali selama kehamilan. Ya, kita ketahui bahwasannya di trimester 1 itu setiap kehamilan itu kan ada trimesternya ya, ada trimester 1, trimester 2, trimester 3 Iya. gitu ya. Nah, disarankan sebenarnya untuk melakukan pemeriksaannya itu pada trimester 1 2 kali, trimester 2 2 kali, dan trimester 3 juga 2 kali gitu. Nah, itu minimal. Oh, minimal Jadi benar-benar dengan benar. melakukan pemeriksaan antenatal care ini secara minimal saja sudah cukup sebenarnya untuk mendeteksi ya, terutama ada tidaknya kelainan selama kehamilan tersebut. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dok, karena mungkin maksudnya Ya. gini ya, ada mungkin yang keterbatasan biaya, keterbatasan akses, mungkin gitu ya dok. Apakah pemeriksaan ini wajib dilakukan oleh dokter obgyn seperti dokter, atau sebenarnya ini nanti boleh misalnya melihat situasi bisa dulu dilakukan oleh dokter umum atau dokter pengganti gitu, bisa nggak sih dok? Baik. Jadi sebenarnya siapa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan antenatal care ini ya? Betul. Sebetulnya Iya. yang berwenang ialah tenaga medis, dalam hal ini ialah bidan, kemudian dokter Oke, umum, oke, dan juga dokter spesialis kandungan gitu. Nah, jadi oke. sebenarnya untuk kompetensi melakukan pemeriksaan antenatal care, misalnya pemeriksaan Hmm. USG itu sendiri sudah boleh dilakukan oleh dokter umum, tapi memang dengan uh, Pengawasan. kompetensinya yang sesuai gitu. Iya, Hmm. sesuai dengan kompetensinya saja gitu kan. Jadi tujuannya hanya untuk screening atau mendeteksi lah ada tidaknya kelainan gitu. Hmm. Apabila nantinya ada kelainan, maka dokter umum harus melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut atau ke dokter spesialis kandungan untuk dicari tahu sebab dari kelainan tersebut gitu. Hmm. Iya. Oke, wah ini informasi fakta ya dok. Maksudnya biar Iya. teman-teman juga maksudnya tidak menyepelekan. Maksudnya gara-gara diperiksa sama dokter umum, jadi tidak menghormati, Mm-mm. diperiksa bidan, jadi kurang kurang senang gitu. Tapi mungkin melihat Iya, situasi sama kayak tadi dokter, ada kompetensi masing-masing yang harus betul. dilakukan dan sesuai porsinya sih tetap teman-teman gitu. Biar teman-teman tahu. Oke. Nah, menariknya lagi dok adalah zaman dulu tuh saya juga kaget ya, ini mitos atau fakta gitu, kayak misalnya kita ngomong langsung ke kelainan ya dok ya, kan selama Iya, pemeriksaan itu harapannya tujuannya adalah melihat perkembangan bayi, berarti ya dok ya, agar dia iya, bisa lahir dengan sempurna dan pada waktunya, maksudnya mengurangi resiko gitu ya dok, dan lahir dengan menyelamatkan ibu dan bayi, intinya begitulah ya dok ya. Nah biasanya dok, ini saya penasaran banget, pada usia kehamilan berapa sih kita bisa mengetahui kalau ternyata mungkin bayi ini memiliki kelainan gitu? Ditemukan kelainan itu biasanya pada usia kehamilan berapa? oke, baik. Jadi mungkin sebelum kita mengetahui kapan usia yang paling tepat kita melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kelainan, kita mungkin harus tahu dulu mungkin istilah atau definisi dari kelainan bawaan itu Hmm. seperti apa gitu ya, Mbak ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kelainan bawaan itu ialah suatu kondisi di mana terjadi kelainan struktural ya pada tubuh janin saat bayi lahir gitu ya. Nah, Hmm. penyebabnya sebetulnya banyak gitu ya. Penyebab dari kelainan pada janin itu banyak. Antara lain bisa disebabkan oleh genetika. Kemudian Oke. juga bisa disebabkan oleh faktor dari lingkungan atau paparan dari lingkungan. Oh. Nah, jadi keduanya ini kadang-kadang bisa saling terkait gitu. Nah, itu dia penyebab dari munculnya kelainan bawaan pada janin. Misalnya saya kasih contoh penyebab timbulnya kelainan bawaan oleh karena gangguan genetika gitu ya. Hmm. Contohnya misalnya adanya kondisi aneuploidi. Itu suatu kondisi di
mana terjadinya apa namanya pengurangan atau penambahan dari kromosom. Jadi normalnya kan kromosom manusia itu jumlahnya 46 ya, Iya. atau 23 pasang kromosom. Nah, pada kondisi aneuploidi ini terjadi penambahan atau pengurangan gitu. Jadi contoh penyakitnya itu mungkin yang sering kita dengar misalnya penyakit trisomi 21 atau sindrom Down, kemudian trisomi 18 atau sindrom Edward, dan trisomi 13 atau sindrom 4 tahun. Nah, itu penyakit akibat gangguan genetika atau kromosom. Kemudian kelainan bawaan lainnya disebabkan oleh faktor lingkungan atau paparan dari lingkungan, misalnya paparan dari obat-obatan. Misalnya mungkin selama kehamilan ibunya mengkonsumsi obat-obat yang sebetulnya tidak aman dalam kehamilan gitu. Nah, obat tersebut mempunyai potensi untuk menyebabkan kelainan bawaan pada janin. Atau juga mungkin selama kehamilan ibunya mengalami paparan apakah radiasi seperti itu ya. Kemudian juga bisa paparan zat kimia, misalnya merkuri ya, yang ada pada alat-alat kosmetik misalnya gitu ya. Kemudian juga bisa akibat infeksi yang terjadi selama kehamilan. Misalnya infeksi toksoplasmosis, sitomegalovirus, HIV ya, dan infeksi lainnya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya apa namanya? Kelainan bawaan ya, kelainan bawaan pada janin. Dan juga kondisi-kondisi lain pada ibunya, misalnya ibunya penderita diabetes ya. Jadi selama kehamilan karena kadar gulanya tidak terkontrol, itu akan meningkatkan risiko terjadinya kelainan bawaan pada janin. Nah, itu tadi ya mungkin penyebab dari timbulnya kelainan pada janin yang disebabkan oleh genetika ataupun paparan dari lingkungan gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang gimana cara mendeteksinya sebetulnya ya. Sebetulnya pemeriksaan yang dianjurkan untuk menentukan adanya kelainan ya, kelainan bawaan pada janin itu disebut dengan pemeriksaan prenatal diagnosis gitu ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui adanya abnormalitas dari struktur atau fungsi dari janin. Nah, caranya itu dia ada dua cara. Bisa dengan pemeriksaan invasif dan bisa dengan pemeriksaan non invasif. Nah, maksudnya di sini yang pemeriksaan invasif itu adalah suatu tindakan ya dengan memasukkan jarum ya ke dalam rahim ya langsung untuk mendapatkan sampel cairan amnion, cairan ketuban maksudnya, atau untuk mendapatkan darah dari tali pusat atau juga ngambil sampel dari plasenta. Nah, itu yang dimaksud dengan pemeriksaan invasif. Nah, jadi pemeriksaannya itu langsung gitu. Jadi caranya dengan memasukkan jarum tadi ke dalam rahim, ini saat dalam kondisi hamil ya ceritanya. Tujuannya tadi untuk mengambil sampel, yang mana sampelnya itu diambil dari cairan ketuban, tali pusat, ataupun dari plasenta. Yang satu lagi, tadi pemeriksaan non-invasif ya, artinya ini kebalikannya. Jadi pemeriksaannya itu tidak, mungkin langsung. Bahasa awamnya tidak melukai gitu ya. Jadi pemeriksaannya itu lewat darah si ibunya. Jadi bisa langsung kepada janinnya, iya. Jadi tadi saya sudah katakan ada dua pemeriksaan ya untuk prenatal diagnosis ini, ada pemeriksaan invasif dan non invasif. Nah, apa saja yang termasuk dalam pemeriksaan invasif ini? Nah, untuk yang pemeriksaan invasif ini ada yang namanya pemeriksaan CVS ya, atau namanya chorionic villus sampling gitu. Jadi ini caranya seperti saya bilang tadi, jarumnya dimasukkan ke dalam rahim, kemudian nanti diambil apa namanya sampelnya itu dari plasenta, plasenta janin gitu ya. Nah, itu namanya tadi pemeriksaan CVS. Nah, pemeriksaan CVS ini dia memiliki keuntungan dan memiliki kerugian juga gitu dalam pelaksanaannya ya. Nah, keuntungannya sebetulnya kita bisa mendeteksi kelainannya dengan lebih cepat ya, karena biasanya pemeriksaan CVS ini sudah bisa dilakukan di trimester awal ya. Kira-kira di usia kehamilan di bawah 10 minggu sudah bisa dilakukan pemeriksaan CVS ini. Jadi di usia bawah 3 bulan sudah bisa dilakukan pemeriksaan CVS tadi ya, chorionic villus sampling. Jadi keuntungannya kita bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Iya. Tapi ada kerugiannya juga karena dia merupakan pemeriksaan yang invasif ya, seperti yang saya katakan tadi kan, yang langsung ke dalam rahim. Maka dia memiliki resiko dapat menyebabkan keguguran sekitaran 0,5 sampai 1% gitu.
Karena kan Oh. dia bahasa awamnya seperti melukai gitu ya, melukai ke bayinya gitu, ke janinnya gitu kan. Karena kan kita memasukkan jarum gitu kan ke Iya. dalam rahim. Nah, itu dia tadi. Itu yang pemeriksaan chorionic villus sampling ya. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan uh, uh, amniosintesis ya. Apa itu? Apa Amniosintesis gitu? ini masih termasuk dalam pemeriksaan invasif. Amniosintesis Langsung. ini suatu tindakan memasukkan jarum ke dalam rahim untuk mengambil sampel dari cairan ketuban. Hmm. Nah, ini biasanya dilakukan di trimester kedua, Mbak. Jadi Oh, biasanya di begitu. atas usia kehamilan 15 minggu. Jadi Oke, oke. di atas 3 Tiga bulan lah, atau di bulan atas ya. 4 bulan. Dia ada keuntungan dan ada kerugian juga. Ya, kerugiannya sebetulnya hampir sama dengan chorionic villus sampling tadi ya, karena Oh, tindakannya langsung gitu. Jadi memiliki resiko menyebabkan keguguran sekitaran oke. 0,5 sampai 1% gitu ya. Nah, sedangkan yang satu lagi pemeriksaannya ialah fetal blood sampling atau Hmm. nama lainnya puldosintesis gitu. Nah, seperti saya katakan tadi bahwasannya jarumnya dimasukkan sama dengan pemeriksaan yang sebelumnya, dimasukkan ke dalam rahim, cuma sampelnya diambil dari tali pusat. Jadi darah si janin itu diambil dari tali pusatnya. Oh, Ya, oke. sama ini memiliki keuntungan dan kerugian juga gitu ya. Kerugiannya hampir sama karena bisa menyebabkan resiko keguguran gitu ya. Hmm. Nah, itu yang termasuk dalam pemeriksaan invasif. Nah, sedangkan Invasif. yang masuk dalam pemeriksaan non-invasif, itu contohnya adalah pemeriksaan USG. Oke. USG ya. Iya, Kemudian iya. yang satu lagi yang sekarang lagi populer, ada namanya pemeriksaan NIPT ya, Non-Invasive Prenatal Testing. Jadi suatu tes NIBC. PT ya, Iya, suatu ya. tes non-invasif prenatal gitu ya. Jadi caranya itu dengan mengambil darah ibunya saja. Jadi tidak perlu memasukkan jarum ke dalam rahim. Jadi cukup ambil darah ibunya saja, nanti bisa mendeteksi apakah ada resiko terhadap terjadinya kelainan pada janin gitu. Hmm. Nah, Oke. mungkin seperti itu ya. Seru banget ya. Maksudnya gini dok, ya walaupun mungkin penonton juga saya pun nggak langsung hafal ya yang tadi dokter sampaikan, tapi Ya, memang ini informasi yang menurut saya penting banget. Kita tahu ternyata, ya kita tahu kan orang hamil cuma diperiksa USG ya dok ya. Ternyata tuh ada ya, cara-cara tertentu atau jenis pemeriksaan ya, yang bisa dilakukan untuk mengetahui tadi, deteksi kelainan pada bayi tadi. Nah pertanyaan ya, selanjutnya dok dari saya nih dok. Berarti dari penjelasan dokter tadi, pemeriksaannya itu bisa dilakukan sejak dini mungkin yang kayak tadi ya, bahkan paling mudah 1 sampai 3 bulan aja udah bisa gitu ya, dengan ya, resiko dan betul. keuntungan masing-masing. Nah, pertanyaannya dok, Ya, apakah misalkan nih dok ya, misalnya bayinya punya kelainan gitu ya, ya. apakah itu tidak bisa dilihat dari bentuk kehamilannya atau itu memang fix harus dilakukan pemeriksaan kayak sama kayak kita sakit kan dok, kalau demam mungkin suhunya panas. Nah kalau ada kelainan pada bayi, apakah mungkin ada gejala pada ibu, entah sakitnya agak aneh gimana sih dok, saya kan nggak pernah hamil jadi saya penasaran. Iya, betul. Ini pertanyaan yang bagus ya, Mbak ya. Ya, Jadi, apakah kelainan pada janin itu bisa dideteksi dari keluhan ibunya ya? iya Iya, gitu. seperti itu ya. Jadi memang ada yang bisa dideteksi, ada juga yang tidak gitu ya, Mbak. Jadi kalau yang bisa dideteksi misalnya seperti ini, kadang-kadang adanya kelainan pada janin itu kan macam-macam ya. Kelainannya dari seluruh organ tubuhnya ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Jadi Iya. misalnya ini kita ambil contoh kelainan janin yang terjadi penyempitan pada saluran kerongkongan yang dikenal dengan atresia esofagus. Oke. Jadi ada penyempitan dari saluran esofagusnya ya. Itu kelainan bawaan juga gitu ya. Nah, pada kondisi seperti itu, biasanya si ibunya itu hamil dengan kondisi air ketubannya sangat banyak. Jadi kalau dilihat dari usia kehamilan ya, misalnya usia kehamilan 7 bulan ya. Hmm. Kalau dihitung usia kehamilannya 7 bulan. Tapi ketika kita lihat keluhan ibunya itu atau kita lakukan pemeriksaan fisik, perutnya itu seperti kehamilan 9 bulan. Oh, Karena saking banyaknya karena ketuban di banyaknya dalam itu. ketuban. Nah, biasanya si ibu akan mengeluhkan beberapa keluhan. Misalnya
sering sesak gitu karena perutnya kan sangat besar nih padahal usia Iya, kehamilannya masih 7 bulan 7 gitu ya bulan. tapi perutnya udah seperti 9 bulan. Nah itu mungkin yang bisa dideteksi dari keluhan ibunya ya. Jadi kadang-kadang misalnya ibunya terlihat perutnya ini tidak sesuai dengan usia kehamilan gitu cenderung lebih tua dari usia kehamilan yang sebenarnya itu maka patut kita curigai kemungkinan ada kelainan gitu ya. Yang mana harus dikonfirmasi nantinya dengan pemeriksaan gitu. Apakah pemeriksaan USG gitu ya. Jadi kan dari USG nanti baru ketahuan oh ternyata dari hasil pemeriksaan USG-nya ketubannya sangat banyak dan ditambah dari bentuk bayinya juga ditemukan adanya kelainan penyempitan saluran kerongkongan tadi atau atresia esofagus. Itu mungkin salah satunya yang bisa dideteksi dari keluhan si ibunya ya. Iya, iya. Bisa juga mungkin kita deteksinya itu dari misalnya kelainan bawaan yang disebabkan oleh infeksi misalnya. Nah kalau misalnya infeksinya itu kan awalnya terjadi pada ibunya ya, yang kemudian akan ditransmisikan ke janinnya gitu. Jadi kalau memang ibunya mengalami kondisi suatu infeksi yang khas gitu gejalanya, misalnya kita bicarakan kondisi akibat infeksi virus misalnya gitu ya. Contohnya misalnya rubella gitu. Misalnya rubella, ibunya seperti kondisi campak gitu ya. Kondisi campak ya, gejalanya seperti ruam, kemerahan, demam, kemudian pilek, mata merah gitu. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus harus aware gitu kan, harus kita kita cari tahu ini kapan ibunya mulai terinfeksi penyakit campak ini gitu. Jangan-jangan kalau misalnya terinfeksinya di trimester awal, maka itu sangat besar resikonya bayinya ikut tertular juga gitu. Dan akhirnya akan menjadikan bayinya mengalami kelainan bawaan gitu. Jadi kadang-kadang bisa kita deteksi, kadang-kadang tidak bisa kita deteksi. Misalnya kondisi yang tidak bisa kita deteksi ya, ibunya selama kehamilan sehat-sehat aja nih, nggak ada masalah gitu ya. Kemudian dia bisa dikatakan mungkin hampir dari awal kehamilan sampai ketika melakukan pemeriksaan tidak ada keluhan sama sekali. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan untuk pertama kalinya di dokter, ternyata ditemukan bayinya tidak memiliki tempurung kepala atau yang dikenal dengan kondisi anencefali gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya yang seperti saya bilang tadi tidak ada keluhan, tidak tampak keluhannya itu, tapi ketahuannya ketika kita melakukan pemeriksaan USG gitu. Oke. Wah, saya baru tahu, Dok. Ternyata yang saya tahu selama ini kayak air ketuban berkurang itu saya tahu misalnya sedikit itu kan berbahaya. Ternyata ada juga kondisi air ketuban yang berlebih ya, Dok ya? Berlebih Oh. ya. Oh, saya Itu baru tadi tahu. penyebabnya karena kalau saya kasih contoh yang tadi kan karena ada penyempitan saluran kerongkongan tadi sehingga air ketuban yang ada di dalam rahim itu tidak bisa bersirkulasi dengan normal gitu. Kan normalnya itu air ketuban itu kan akan diminum oleh janin selama kehamilan kan, kemudian akan dikeluarkan lagi lewat urinnya gitu ya. Nah, tapi karena ada penyempitan tadi, sirkulasinya menjadi tidak normal, sirkulasi air ketuban dalam rahim itu sehingga air ketuban akan menumpuk terus-menerus itu, akan jadi berlebih jumlahnya akibat ada penyempitan tadi. Ya, seperti itu. Wah, seru banget, Dok. Dok lagi ya, saya nanya lagi ya. Udah lewat sih 20 menit, boleh, Dok ya? Rasa penasaran saya lagi nih, kayak kita kan pingin semua orang tua tuh berharap, maksudnya bayinya sempurna, maksudnya secara fisik dulu ya, Dok ya, lengkap semua organ tubuhnya secara fisik. Nah, untuk mengetahui jika misalnya bayi tersebut punya kelainan secara fisik dulu ya, Dok ya, itu bisakah hanya dilihat dari USG saja atau kayak tadi perlu pemeriksaan? Dan misalkan nih, Dok, pertanyaan kedua dari saya, adakah bentuk kelainan yang terjadi yang mau tidak mau, misalnya ini jadi nggak ada pilihan, Dok, mau nggak mau itu memang harus diambil, jadi tidak bisa dilahirkan gitu, Dok, mau nggak mau solusinya adalah mengambil bayi tersebut sebelum waktunya, ada nggak gitu, Dok? Iya, baik, mungkin saya jawab satu-satu dulu ya, Mbak ya. Iya, jadi mungkin pertanyaan pertama ya, sebenarnya pemeriksaan ini modal pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mendeteksi kelainan tadi ya. Tadi kan memang saya di awal ada menyebutkan jenis-jenis pemeriksaan prenatal itu apa saja gitu ya. Prenatal diagnostik ada yang invasif, ada yang non invasif gitu ya. Sebetulnya semua itu tidak harus dilakukan semuanya gitu ya, Mbak ya. Jadi yang dilakukan itu hanya berdasarkan resiko saja ya. Misalnya ibunya memiliki resiko ini terhadap
terjadinya kelainan bawaan janin. Apa saja misalnya contoh-contoh resiko yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada janin ya, resiko pada ibunya. Misalnya ibunya hamil di usia yang rawan. Jadi misalnya ibunya hamil itu di usia umurnya di atas 35 tahun ya. Di atas 35 tahun itu kita katakan sebagai usia yang rawan gitu untuk hamil gitu, karena dapat menyebabkan resiko-resiko ke depannya baik penyakit untuk ibunya maupun untuk janinnya gitu ya. Nah, mungkin yang kasus-kasus seperti ini maka itu bisa ditawarkan untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi, Mbak. Nah, jadi kalau ataupun misalnya kita bisa menawarkan pemeriksaan-pemeriksaan tadi pada kondisi misalnya dari awal ketika melakukan pemeriksaan di trimester 1 itu sudah ditemukan kelainan. Misalnya kita lakukan pemeriksaan USG nih. Kemudian dari hasil USG kita lihat kayaknya sepertinya ada kecurigaan nih, ada kelainan pada bayinya dari trimester 1 gitu ya. Nah, maka kita bisa menawarkan ibunya untuk melakukan pemeriksaan prenatal diagnostik yang lain. Seperti yang tadi saya bilang ada namanya NIPT. Ya, itu yang lagi ngetren sekarang ya, NIPT itu. Nah, jadi NIPT ini mungkin sedikit saya kasih gambaran. NIPT ini dia suatu pemeriksaan untuk menilai adanya kelainan pada kromosom janin yang ditemukan dalam darah si ibu. Tadi kan saya bilang bisa ini termasuk pemeriksaan non-invasif. Jadi yang diambilnya lewat darah si ibunya gitu ya. Jadi ketika darah si ibunya sudah diambil, dibawa ke laboratorium, normalnya di atas usia kehamilan 10 minggu itu nanti akan terlihat fragmen-fragmen atau potongan-potongan DNA dari janinnya yang ada pada darah ibunya. Nah, disinilah nanti akan ditentukan, oh ini beresiko tinggi nih terhadap kelainan janin. Oh ini tidak beresiko tinggi terhadap kelainan janin. Tapi yang perlu diingat, kelainan janin yang dimaksud di sini adalah kelainan yang diakibatkan oleh kromosom atau genetik. Genetik seperti tadi. yang saya bilang tadi ya, yang paling sering adalah trisomi 21, sindrom Down, trisomi 18, sindrom Edward, atau trisomi 13, sindrom Patau. Nah, ketiganya itu bisa dideteksi dari NIPT. Jadi pemeriksaan prenatal diagnostiknya sebetulnya tidak perlu semuanya dilakukan gitu. Jadi hanya dilihat indikasinya sesuai dengan faktor resikonya. Misalnya ibunya tadi udah hamil di usia yang rawan, oh boleh kita tawarkan kepada ibunya untuk dilakukan pemeriksaan tersebut gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri ya, mungkin kalau kita bandingkan di Indonesia dan di luar negeri ya. Di luar negeri itu kan ya kebanyakan kan mereka menikah itu ketika usia sudah 35 tahun ke atas gitu ya. Jarang yang menikah seperti usia di Indonesia gitu kan. Benar-benar. Jadi makanya sebetulnya prenatal diagnostik ini, prenatal diagnostik ini sangat populer di luar negeri. Karena kesadaran mereka tentang kondisinya sebelum hamil gitu kan. Jadi mereka sudah melakukan pemeriksaan itu tingkat kesadaran untuk melakukan pemeriksaan itu tinggi gitu. Mungkin kalau di kita terbatas karena mungkin kita juga rata-rata usia menikah kan umumnya masih pada usia reproduktif ya. Iya. Betul. Antara usia 21 sampai 35 gitu ya. Kemudian juga di Indonesia sendiri pemeriksaan prenatal diagnostik ini masih tergolong mahal gitu ya. Berarti belum di-cover ya dok ya? Tadi saya baru mau nanya, belum di-cover BPJS. Iya. Tapi ada satu pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan janin, yaitu pemeriksaan yang non-invasif ini ya. Dia termasuk dalam non-invasif adalah pemeriksaan USG. USG itu sudah bisa sebetulnya digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan janin, baik di trimester 1 ataupun trimester 2. Seperti itu. Oke. Itu pertanyaan pertama ya tadi ya Mbak ya. Pertanyaan kedua, kalau ada kelainan, saya penasaran kayak adakah kan pilihannya ada ke ibunya, ada ke orang tuanya, mau dengan resiko seperti ini mau tetap dilanjutkan apa tidak, atau memang ada situasi di mana kelainan tersebut ya mau nggak mau membahayakan ibu sehingga ya mau nggak mau diambil gitu bayinya dok. Iya. Baik. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan prenatal diagnostik tadi, kemudian kita temukan kelainan, kan harus ada tindak lanjutnya ya setelah itu ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi tindak lanjut yang pertama, setelah kita temukan adanya kelainan tadi, adalah bagaimana kita menyampaikan delivering bad news-nya gitu ya kepada si ibu dan pasangannya tentang kondisi janinnya ini. Kemudian kita tentukan tadi kelainannya ini kelainan minor, moderate, atau yang letal. Letal ini maksudnya kondisi yang mematikan gitu ya. Nah, kalau misalnya kelainannya minor, artinya kelainannya bisa dibilang mungkin ringan gitu ya, maka
masih ada tempat untuk mempertahankan kehamilan tadi, Mbak. Atau bisa Oke. juga direncanakan untuk melahirkan saat usia kehamilannya sudah cukup bulan gitu. Nah, berbeda halnya ketika kondisi kelainannya itu sedang ke berat gitu ya, moderate to severe gitu ya. Nah, kalau pada kondisi itu mungkin si ibu dan pasangannya akan ditawari gitu, ditawarkan maksud saya, apakah ingin melanjutkan kehamilan atau tidak, gitu ya. Iya. Nah, kemudian pada kondisi letal, nah ini sudah jelas, ini harus dilahirkan, tidak melihat usia kehamilan. Jadi ketika ketahuannya di trimester 1, ya udah langsung dilahirkan saja di trimester 1. Karena kita tahu bahwasannya kondisi ini tidak akan bertahan lama gitu. Jadi kadang-kadang bisa aja dia meninggal bayinya dalam rahim akibat kondisi letal ini. Atau bisa juga angka harapan hidupnya sangat kecil kalau dilahirkan. Jadi misalnya dia sudah ketahuannya itu di trimester ketiga gitu ya. Kemudian ketika dilahirkan cuma bertahan berapa jam saja kemudian meninggal. Nah, ini contoh kasusnya mungkin misalnya ya. Tadi saya ada memberikan contoh misalnya bayi dengan kelainan tidak punya tempurung kepala atau disebut anencephaly. Nah, ya anencephaly itu ketika didiagnosis, ketika ditemukan pada usia kehamilan berapapun itu harus segera dilahirkan. Karena itu tadi angka harapan hidupnya sangat kecil gitu. Jadi Itu termasuk yang letal tadi berarti, Dok? Iya, jadi sebetulnya pada kondisi seperti itu si ibu dan pasangannya sudah ditawarkan untuk dilahirkan segera bayinya gitu tanpa harus menunggu cukup bulan gitu kan, karena mengingat prognosisnya atau istilahnya luarannya itu tidak terlalu bagus untuk bayinya gitu. Oke. Boleh kasih contoh yang dua tadi lagi, Dok, yang minor sama yang moderate? Oke, kalau yang minor misalnya mungkin ya minor misalnya mungkin kelainan yang sifatnya isolated gitu ya, isolated. Jadi kelainan ini kan dia bisa aja kelainannya hanya muncul satu kelainan atau kelainannya disertai dengan kelainan yang lain gitu. Misalnya gini ya, saya kasih contoh mungkin kelainan dari bentuk jari, jumlah jari gitu kan. Kadang-kadang ada istilahnya jumlah jarinya berlebih. Nah, tapi dia hanya kelainannya di jumlah jarinya saja, tidak ada kelainan yang lain. Nah, kalau misalnya hanya kelainan seperti itu, mungkin masih dikatakan kelainannya minor gitu. Artinya, kalau itu dipertahankan dan dilahirkan, itu tidak akan mempengaruhi luarannya, tetap bagus gitu, ya nggak ada masalah gitu kan. Karena cuma masalah di jumlah jarinya aja yang lebih gitu. Dan itu mungkin masih bisa dikoreksi gitu ya Mbak ya. Atau mungkin kelainan lain yang sering ini ya, bibir sumbing. Nah, itu apabila kelainan bibir sumbingnya hanya satu, artinya tidak ditemukan kelainan yang lain, maka itu termasuk kelainan minor. Artinya bisa ditunggu sampai, artinya bisa dilanjutkan kehamilannya dan dilahirkan saat usianya cukup bulan. Dan nanti bisa dikoreksi juga setelah melahirkan, seperti itu ya. Iya, setuju. Tapi kalau misalnya kelainan disertai dengan kelainan yang lain, misalnya kelainannya tadi bibir sumbing, kemudian disertai dengan ada kelainan jantung, kemudian disertai dengan ada kelainan yang lain, misalnya ada kelainan dari ginjalnya atau saluran cernanya gitu kan. Nah, itu kalau itu sebenarnya sudah masuk dalam kondisi moderate to severe gitu. Yang mana mungkin bisa ditawarkan ke ibunya dan pasangannya apakah ingin melanjutkan atau tidak gitu kan. Tentunya dengan penjelasan atau dengan penjelasan dari dokternya angka harapan hidupnya seperti apa gitu. Dan kadang-kala kalau misalnya kelainannya disertai dengan kelainan-kelainan yang lain, itu bisa saja ke arah letal, Mbak. Karena itu tadi kan, kalau misalnya sudah disertai dengan kelainan-kelainan yang lain, itu kemungkinan penyebabnya ialah genetik, kromosomal gitu ya. Tapi kalau penyebabnya cuma isolated, hanya satu tempat saja yang terjadi kelainan gitu ya, misalnya bibir sumbing aja gitu, nggak ada kelainan lain, maka itu sebenarnya masih termasuk kelainan minor gitu. Oke, waduh seru banget dokter. Kita coba jawab pertanyaan udah masuk. Ini ada dua pertanyaan ya. Ini ada yang pertama, saya pin dulu. Oke, ini dari Armando Luis. Pertanyaannya adalah, Dok, kalau udah dideteksi Down syndrome waktu hamil, bisa ditata laksana nggak Dok supaya pas lahir normal? Ya sebetulnya kalau untuk sindrom ya, karena kelainan kromosom gitu ya, yang
karena ini kan termasuk dalam trisomi 21 ya. Nah, itu memang sebetulnya koreksi yang bisa dilakukan untuk saat ini ya ketika nanti sudah melahirkan gitu ya. Tapi lebih kepada apa yang menjadi problem utamanya. Karena kita ketahui namanya kelainan sindrom Down ini kelainannya tidak hanya satu. Kelainannya ada beberapa macam gitu. Jadi mulai dari bisa saja ada kelainan jantung, kemudian ada kelainan juga dari perkembangan otaknya, seperti itu kan. Nah, yang seperti tadi itu nanti akan dikoreksi ketika sudah melahirkan gitu. Jadi misalnya ada kelainan jantung, mungkin nanti akan dilakukan koreksi ketika usia bayinya sudah berapa tahun atau berapa bulan gitu, kemudian baru dikoreksi. Tapi untuk memperbaiki keseluruhan dari kondisi sindrom Down ini belum bisa gitu, belum bisa dilakukan intervensi sejak awal. Memang betul ada namanya fetal terapi. Fetal terapi ini maksudnya kita bisa melakukan koreksi saat dalam rahim. Jadi ketika masih kondisi dalam hamil gitu ya. Tapi tentunya koreksi dok. Misalnya pada kehamilan kembar ya. Pada kehamilan kembar itu kan sebetulnya kehamilan kembar itu bukan termasuk kehamilan yang normal ya. Jadi dia termasuk kehamilan yang tidak normal karena dia dapat berkembang menjadi kondisi-kondisi yang tidak normal selama kehamilan gitu ya. Jadi ada beberapa macam yang namanya kehamilan kembar itu. Ada yang kondisinya yang disebut dengan TTTS ya, twin to twin transfusion syndrome namanya. Jadi ada bayinya kan ini kan dua ya, kembar gitu ya. Cuma yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar gitu. Kenapa yang satu lebih kecil? Karena yang kecil ini mendonorkan darah untuk yang lebih besar. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata setelah diteliti itu ada kondisi kelainan dari pembuluh darah sehingga terjadinya perubahan aliran darah dari bayi yang donor ke bayi yang resipien yang menerima itu gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan saat kita sudah didiagnosis mengalami TTTS tadi? Nah, sebenarnya masih bisa dilakukan fetal terapi. Jadi nanti akan dilakukan intervensi di dalam rahim oleh dokter ahlinya itu untuk memperbaiki pembuluh darah tadi yang rusak tadi, yang tidak normal tadi, sehingga aliran darahnya normal dan harapannya kehamilannya bisa dilanjutkan sampai dengan cukup bulan gitu. Seperti itu. Tapi kalau kondisinya karena gangguan kromosom ya, yang mana gangguan kromosom itu kan banyak ya ininya, kelainannya tidak hanya satu gitu kan ya. Umumnya jarang dilakukan fetal terapi, tapi koreksi mungkin yang bisa dilakukan itu ketika sudah melahirkan dan itu juga sesuai dengan keluhannya gitu ya. Misalnya kayak sindrom Down tadi, mungkin sindrom Down tadi kan biasanya sindrom Down itu diikuti dengan kelainan jantung gitu ya biasanya. Jadi biasanya perlu koreksi di situ untuk jantungnya, karena kan ya jantung ini kan suatu hal yang paling penting dalam hidup gitu kan. Itu dulu mungkin yang dikoreksi ketika sudah lahir, seperti itu. Bagus sih pertanyaannya ini, mungkin itu juga menjawab pertanyaan dari orang-orang yang maksudnya yang mungkin merasa kayak udah dideteksi kan harusnya bisa dicegah, ternyata ya tadi kayak jawaban dokter case tertentu yang kayak seperti ini hanya bisa dikoreksi setelah lahir gitu ya. Semoga menjawab ya Kak Arman. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Ini ada lagi dari Kak Surya Eskom. Dok, kalau hidrosefalus itu bisakah dideteksi sejak awal? Iya, baik. Jadi kalau misalnya hidrosefalus ini penyebabnya memang ada beberapa ada beberapa faktor yang menyebabkan itu gitu ya. Jadi hidrosefalus sendiri mungkin ini suatu kondisi di mana terjadi penimbunan cairan di dalam otak janin gitu ya. Jadi ukuran otak janin lebih besar dari ukuran normal gitu. Nah, penyebabnya bisa macam-macam gitu. Mungkin kita ngomongnya penyebabnya salah satunya mungkin karena infeksi ya. Ada namanya infeksi toxoplasmosis ya, cytomegalovirus ya, rubella. Nah, itu yang dikenal dengan TORCH gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya hidrosefalus pada janin. Nah, kalau ditanya apakah hidrosefalus ini bisa dideteksi sejak awal, sebenarnya bisa. Jadi apabila memang dari awal misalnya ibunya sudah ada keluhan gitu ya, keluhan yang mengarah ke infeksi TORCH gitu. Misalnya ibunya sering mengalami demam seperti itu, kemudian ada ruam-ruam gitu ya. Itu terjadi ketika di awal usia kehamilannya, maka atau ibunya mungkin
sering mengalami keguguran berulang gitu. Keguguran berulang mungkin didefinisikan sebagai keguguran yang lebih atau sama dengan 2 kali gitu. Jadi kalau Oke. misalnya 2 kali atau lebih itu disebut dengan keguguran berulang. Jadi apabila si ibu itu mengalami keguguran berulang, mungkin kita bisa Sarankan. memikirkan mungkin salah satu sebabnya bisa karena TORCH ini. Jadi disarankan untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan antibodi untuk TORCH gitu ya, IgG sama IgM. Jadi kalau misalnya ditanya apakah hidrosepalus itu bisa dideteksi sejak awal, bisa jawabannya. Karena kan memang untuk melihat kelainan janin itu seperti saya bilang tadi ya, bisa dengan pemeriksaan invasif atau non invasif gitu ya. Jadi kadang-kadang pun dilakukan pemeriksaannya digabung gitu, dikombinasikan antara pemeriksaan non invasif ini dengan invasif. Jadi misalnya tadi kita melakukan pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG itu sebenarnya bisa untuk mendeteksi adanya hidrosepalus dari awal gitu ya. Jadi dilihat dari ukuran kepalanya, kemudian dilihat dari bentuk dari kepala janinnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan sebetulnya di usia kehamilan 18 sampai 23 minggu. Jadi di trimester kedua paling bagus untuk mendeteksi adanya kelainan lewat USG. Walaupun untuk kelainan-kelainan yang lain yang sifatnya kromosomal itu bisa dideteksi dari trimester 1 gitu. Oke. Oh, seru banget. Satu lagi boleh ya, Dok ya? Udah 42, Boleh. 2142. Ini ada pertanyaan terakhir tadi, semoga menjawab ya Kak Surya ya. Kita pertanyaan terakhir nih mungkin teman-teman dari Kak N.Jesse_G. Dok, kalau riwayat BO, apakah kehamilan berikut berisiko kelainan kromosom? Mungkin boleh dijelaskan BO ini apa, Dok? Baik. Jadi BO ini suatu kehamilan ya, yang disebut juga blighted ovum gitu, kehamilan kosong. Jadi kondisi ini terjadi akibat, kalau menurut penelitian ini, adanya ketidaknormalan apakah sel telur ataupun sel sperma saat terjadi pembuahan. Sehingga perkembangan janinnya itu berhenti hanya sampai di kantung kehamilan saja. Kan normalnya itu setelah kantung kehamilan terbentuk akan ada janin di dalamnya kan. Nah, tapi pada kondisi BO ini dia hanya terhenti dalam kantung kehamilan saja. Malah janinnya tidak terbentuk, atau kadang-kadang janinnya terbentuk tapi ukurannya tidak sesuai usia kehamilan gitu ya. Dan biasanya saat terbentuk janinnya itu kondisinya sudah memang meninggal gitu. Jadi detak jantung janinnya sudah tidak ada. Nah, itu yang dikatakan kehamilan BO yang biasanya terjadi di trimester 1 gitu ya. Nah, memang betul penyebab dari BO ini sendiri atau blighted ovum ini adalah adanya kelainan kromosom gitu ya. Nah, tapi memang menurut penelitian biasanya jarang berulang gitu ya. Jadi biasanya apabila seorang wanita itu mengalami kehamilan BO di kehamilan sebelumnya, maka di kehamilan jarang berulang gitu. Biasanya dia akan mengalami kehamilan yang normal gitu, ataupun tidak BO lagi gitu ya. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah riwayat BO kehamilan berikutnya beresiko kelainan kromosom, tidak, asalkan memang dari awal sudah dipersiapkan kehamilannya. Karena kan tadi kita ketahui penyebab dari BO sendiri karena kondisi dari sel telur ataupun kondisi dari sel spermanya yang kurang bagus gitu ya. Jadi apabila kita memperbaiki itu dari awal sebelum kehamilan berikutnya atau yang disebut masa prakonsepsi tadi, nah itu akan istilahnya mencegah untuk terjadinya kehamilan BO di kehamilan berikutnya gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Jessie, semangat. Dok, terakhir dari saya boleh nggak dok? Ini antara mitos atau fakta ya dok, ini yang pengen saya tanyain banget sama dokter malam hari ini. Kayak banyak banget, saya nggak tahu ini statement mitos atau fakta yang bilang kayak misalnya untuk perempuan yang punya riwayat mungkin mengkonsumsi mungkin pil-pil untuk aborsi atau mungkin sudah pernah melakukan riwayat aborsi begitu ya. Ada yang bilang kalau nanti beresiko gitu ya memiliki peluang besar memiliki anak yang punya kelainan. Nah, saya penasaran dok, apakah itu kalau secara sains gitu ada hubungannya? Kalaupun ada apa dok misalnya? Ya, baik. Jadi mengenai penggunaan obat-obat aborsi ya terhadap kehamilan gitu ya, dan resikonya terhadap kehamilan berikutnya gitu. Jadi kadang-kala apabila kita menggunakan obat-obat aborsi tadi tanpa resep dari dokter, istilahnya tanpa anjuran dari dokter gitu ya, dengan mengkonsumsinya secara bebas, itu yang ditakutkan sebetulnya
terjadi perdarahan gitu ya, perdarahan akibat keguguran tadi gitu kan. Perdarahannya itu kadangkala disebabkan oleh masih adanya sisa dari produk kehamilannya yang belum keluar semua gitu. Nah, Oke. kadang-kadang mungkin apabila kita mengkonsumsi pil aborsi tadi atau obat aborsi tadi secara bebas, kita tidak mengetahui apakah produk kehamilannya itu sudah keluar semua atau belum. Nah, apabila memang produk kehamilannya itu belum keluar semua, itu akan beresiko untuk timbulnya komplikasi di kehamilan yang sekarang ataupun di kehamilan yang mendatang. Mungkin kalau di kehamilan yang sekarang akan terjadi perdarahan yang terus-menerus, ya. Kadang-kadang bisa juga menyebabkan terjadinya infeksi, ya. Mungkin karena dilakukan secara tidak aman gitu ya, mungkin istilahnya sudah mengkonsumsi pil aborsi tadi, mungkin si pasien tadi juga menggunakan cara-cara yang tidak aman untuk mengeluarkan produk kehamilan tadi, untuk menggugurkan kehamilannya, sehingga cenderung akan menyebabkan terjadinya infeksi di kehamilan yang sekarang gitu. Nah, dampaknya di kehamilan berikutnya, apabila memang infeksi itu tidak teratasi gitu, itu akan mengganggu kesuburan pastinya di kehamilan yang berikutnya gitu ya. Jadi memang penggunaan obat-obat aborsi itu memang harus dengan resep dokter gitu. Artinya sesuai indikasi gitu ya. Tidak boleh digunakan secara bebas gitu kan, karena mengingat tadi resiko yang timbul gitu. Karena obat-obat aborsi yang dijual selama ini gitu kan, apabila dikonsumsi secara bebas, itu juga akan menyebabkan beberapa efek samping, misalnya demam, kemudian diare ya, kemudian muntah-muntah, perutnya sakit. Nah, itu tadi. Jadi dengan kita mengkonsumsi obatnya sesuai indikasi, harapannya efek-efek samping tadi ataupun masalah yang akan timbul di saat kehamilan ini dan kehamilan akan datang itu bisa dicegah gitu ya. Oke. Menjawab sudah. Thank you dokter. Wah, ini kita hampir sejam ngobrolnya dokter. Mungkin terakhir dari dokter deh, saya banyak banget dapat informasi malam hari ini dan saya jadi banyak tahu. Semoga juga teman-teman mungkin yang memang sedang hamil jadi banyak mengetahui informasinya, atau mungkin yang dulu pernah pengalaman begitu ya, punya riwayat ada kelainan pada kehamilannya, tetap semangat. Nah, dari dokter nih untuk teman-teman yang lagi nonton atau nanti yang akan menonton kembali, Dok, apa sih yang bisa dokter sampaikan untuk mungkin perempuan-perempuan yang lagi berjuang ya, baik yang lagi hamil maupun yang sedang ingin hamil, supaya tetap tujuannya pingin bayi yang sempurna, yang sehat, ibu dan anak lahir dengan sehat gitu. Gimana dok itu tipsnya? Iya, mungkin pesan dari saya ya, buat pasangan yang merencanakan kehamilan itu dari awal sebaiknya memang pada masa prakonsepsi itu sudah mengkonsumsi multivitamin gitu ya. Kemudian menjaga berat badan ideal ya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang nutrisi ya, terutama nutrisi yang seimbang. Itu harapannya nantinya dengan kita memperbaiki gaya hidup dan mengkonsumsi multivitamin dari sejak sebelum hamil ya, dari sejak merencanakan kehamilan, harapannya ketika hamil kondisi ibunya, kondisi janinnya itu akan normal terus sampai dengan melahirkan, seperti itu. Dan juga diharapkan selama kehamilan melakukan pemeriksaan di dokter, di bidan ataupun di dokter spesialis kandungan gitu ya, dengan minimal 6 kali melakukan pemeriksaan. Nah, harapannya nantinya apabila ada kelainan bisa dideteksi lebih awal dan bisa dilakukan intervensi secepatnya gitu. Oke, makasih banyak dokter Irsan. Baiklah, buat teman-teman dok, mungkin yang pengen ngobrol-ngobrol lagi, saya tahu pas mau lebaran mungkin nggak bisa diganggu ya guys. Jadi mungkin kalau after lebaran mungkin ada bumil-bumil yang pengen ngobrol sama dokter, mungkin bisa lewat DM atau misalnya dokter tadi boleh informasikan praktek offline-nya di mana dokter? Praktek offline ya? Oh, praktek offline. Saya di Aceh kebetulan, di Rumah Sakit Dr. Zubir Mahmud di Kabupaten Aceh Timur. Gitu ya. Teman-teman, Mana tahu jauh ya. ada yang berdomisili di Aceh, bisa mampir kalau misalnya mau lakukan pemeriksaan. Oke. Boleh DM juga nggak dok kalau mau nanya-nanya? Boleh, boleh. Oke, boleh tuh. Oke. Dokter Irsan, makasih banyak untuk sharingnya Ya, malam hari ini. sama-sama Kita Mbak hampir Ivo. saja ngobrol. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat benar dok. Semoga ini juga menjadi harapan baru untuk teman-teman yang tadi lagi promil. Saya tahu banyak banget teman-teman perempuan di luar sana yang yaitu melakukan segala cara supaya bisa mendapatkan buah hati. Jadi semangat ya teman-teman, jangan patah semangat. Dokter, kita boleh ambil foto dulu ya buat saya jadiin cover. Dokter mau gaya boleh dok, apa ya? Saya selalu. Oke, 1, 2, 3.
Oke. Oke. Oke, dokter, teman-teman makasih banyak yang udah nonton. Hati-hati di jalan kalau lagi di jalan, kalau udah mau tidur, selamat tidur. Kalau yang masih persiapan sahur buat di hari-hari terakhir sahur, semangat puasanya jangan sampai bolong. Kalau gitu, saya dan dokter Irfan pamit. Terima kasih sudah nonton live Instagram. Kita ketemu besok malam lagi. Dadah. Selamat malam, Assalamualaikum. dokter. Waalaikumsalam.